الكرة في القائم الثاني بالراس. هذه خطير، هذه خطيرة، والهدف الأول. جول المنتخب التونسي، أول هدف في Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Timnas U23 Indonesia berhasil menang 1-0 atas Australia di pertandingan grup A Piala Asia U23 2024, Kamis tanggal 18 April tahun 2024 malam WIB. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar itu, gol tunggal Indonesia dicetak oleh Komang Teguh di menit ke-45. Sebelumnya, Hernando Aris Sutaryadi menjadi penyelamat saat Australia mendapatkan penalti karena handsball yang dilakukan Komang. Hernando mampu menepis eksekusi penalti Mohamed Toure untuk menyelamatkan Indonesia dari kebobolan. Pada babak pertama, Australia dan Indonesia tampil terbuka sejak awal pertandingan. Indonesia beberapa kali membuat ancaman, salah satunya melalui sepakan Rafael Struijk. Namun tendangan pemain Ado Den Haag itu masih belum menemui sasaran. Setelah serangan tersebut, giliran Australia yang mendapatkan peluang berkat kesalahan pemain Indonesia dalam mengumpan bola. Bola kemudian berhasil direbut oleh pemain Australia dan dibawa oleh Mohamed Toure. Toure kemudian melakukan tembakan jarak jauh yang berhasil diblok pemain belakang Indonesia. Akan tetapi setelah dicek video asisten referi, VAR, ternyata Komang melakukan blok dengan tangannya. Wasit pun menunjuk titik putih dan memberikan hadiah tendangan penalti kepada Australia di menit ke-24 dan kartu kuning kepada Komang. Toure pun maju menjadi eksekutor penalti tersebut. Namun, Hernando yang berdiri di bawah mistar secara brilian mampu menggagalkan eksekusi tersebut. Indonesia pun selamat dari kebobolan. Setelah kegagalan tersebut, Australia langsung meningkatkan serangan. Peluang kembali didapatkan Toure yang kali ini sepakannya mampu diblok oleh Rizky Ridho. Di 10 menit akhir babak pertama, Indonesia kembali mencoba membongkar pertahanan Australia melalui kombinasi 1-2 antar pemain. Meski begitu, lini belakang Oli Rus, julukan tim Olimpiade Australia, masih tampil solid menggagalkan upaya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Upaya Indonesia akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-45. Berawal dari sepak pojok Witan Sulaiman, bola berhasil ditanduk oleh Muhammad Ferrari ke tengah kotak penalti. Bola yang jatuh di depan kaki Nathan Chuaon langsung disambar dengan sepakan kaki kirinya yang kemudian ditanduk oleh Komang yang berdiri di depan kotak penalti. Timnas U23 Indonesia pun unggul 1-0 atas Australia di akhir babak pertama. Sementara itu, media asing sorot keputusan buruk wasit Kabirov di Qatar vs Indonesia. Media asal Inggris, ESPN menyoroti keputusan buruk wasit Nasrullah Kabirov saat Timnas Indonesia U23 takluk 0-2 dari Qatar pada matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024, Senin, 15/4. Hal ini berkaitan dengan insiden yang melibatkan Ivar Jenner pada awal babak kedua. Pemain Jong Utre itu dianggap melakukan kesalahan fatal dengan melanggar pemain Qatar, Saif Eldin Hasan sehingga berbuah kartu kuning kedua. ESPN menilai duel Ivar dan Hasan masih 50-50. Meski, Hasan lantas terlihat begitu kesakitan. Setelah momen di mana sepertinya hanya tendangan bebas yang akan diberikan, Kabirov kemudian merogoh sakunya dan memberikan kartu kuning kedua kepada Jenner. Ini membuat sang pemain kembali ke ruang ganti karena menerima kartu merah, hanya 30 detik setelah ia keluar dari ruang ganti setelah jeda babak pertama, tulis ESPN. Reaksi Hasan seolah menunjukkan bahwa dia telah dilanggar oleh Jenner, tetapi tayangan ulang menunjukkan hanya ada sedikit kontak. Hanya beberapa pul sepatu yang menyentuh bagian atas lutut. Keputusan buruk Kabirov sudah direspons oleh PSSI. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji memastikan sudah menyatakan nota protes terkait kepemimpinan sang pengadil. Surat protes ke AFC sudah dikirim barusan, kata Sumarji kepada Indonesia.com, Selasa, 16/4. Dalam pernyataan keberatannya, PSSI juga menyertakan 4 bukti video keputusan Kabirov yang dianggap janggal. Keempat video itu berisi momen-momen kunci yang dianggap merugikan Timnas Indonesia U23. Video pertama merupakan momen pelanggaran Ivar Jenner yang berbuah kartu kuning pertama di menit ke-14.
Saat itu Ivar Jenner tengah berduel 50-50 dengan pemain Qatar, Mahdi Salem. Wasit menganggap Jenner melakukan tindakan ofensif dengan kaki sehingga diganjar kartu kuning. Video kedua berisi insiden tangan pemain Qatar, Jassem Gaber Abdul Salam yang mengenai wajah Pratama Arhan ketika sedang mempertahankan bola. Protes terhadap Arhan tak digubris wasit usai tindakan itu. Lalu video ketiga merupakan momen pelanggaran Rizky Ridho di dalam kotak penalti pada menit ke-40. Ridho nampak berupaya mencegah pergerakan Mahdi Salem yang ingin memenangkan bola dari umpan lambung. Namun wasit menyatakan Ridho melakukan kesalahan terhadap Salem. Pelanggaran yang dinyatakan lewat keputusan VAR ini membuahkan tendangan penalti untuk Qatar. Tuan rumah sukses memanfaatkan kesempatan untuk membuka keran gol lewat titik putih. Video terakhir yang dikirim PSSI adalah momen kartu kuning kedua sekaligus kartu merah terhadap Ivar Jenner di awal babak kedua. Jenner dianggap melakukan kesalahan fatal terhadap Saif Eldin Hasan pada menit ke-47. Ketum PSSI, Erick Thohir menyatakan bila pihaknya sudah melayangkan protes terkait kontroversi keputusan wasit di laga Timnas U23 Indonesia lawan Qatar, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Erick Thohir mengonfirmasi bila PSSI sudah melayangkan surat protes resmi ke AFC terkait kontroversi keputusan wasit di laga Timnas U23 Indonesia vs Qatar yang dinilai menguntungkan tuan rumah. Hal ini diungkap Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Salah satu keputusan yang diprotes adalah kartu merah Ivar Jenner yang sama sekali tak melakukan kontak fisik dengan pemain Qatar. Ini bukan akhir, kita PSSI akan layangkan surat protes, kata Erick Thohir. Kartu merah Ivar, mestinya nggak kartu merah. Kita protes, tambahnya. Meski demikian Erick mengingatkan pemain Timnas U23 Indonesia untuk tidak kehilangan fokus. Karena Garuda Muda masih punya 2 pertandingan untuk bisa lolos dari grup A. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu juga meminta para pemain percaya bila seluruh rakyat Indonesia tahu kecurangan yang dilakukan Qatar. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game, dan kita harus fight, itulah kita. Setuju, ungkap Erick sambil memotivasi pemain. Tadi kalian ber-9 fight, 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu melihat, netizen sosial media semua bersama kita. Tetapi kita masih punya 2 game, tambahnya. Kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov sangat dipertanyakan di laga Qatar vs Timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong bahkan terang-terangan menyebut sang pengadil sangat menguntungkan tuan rumah. Ya benar bahwa kita bermain di sini, di Qatar dan mereka berstatus tuan rumah, kata Shin Tae-yong. Semua pemain telah bersiap dengan baik, tapi wasit lewat keputusannya selama pertandingan. Jika Anda melihatnya ini bukanlah pertandingan sepak bola, ini adalah pertunjukan komedi, tambahnya.